Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aswan di Matematika Wajib kelas 10. Hari ini kita akan membahas materi tentang persamaan nilai mutlak. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Yang pertama, bentuk persamaan mutlak fx sama dengan a, di mana fx adalah persamaan linear satu variabel. Nah, langsung saja ke contoh. Jadi ini bentuk yang pertama, bentuk mutlak fx sama dengan a. A adalah konstanta, dengan a itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Contoh, himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak x kurang 2 sama dengan 3 adalah berapa? Nah, banyak cara dalam menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan grafik. Anak-anak semua sudah diajarkan membuat grafik mulai dari persamaan garis, persamaan kuadrat, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan membahas tentang grafik persamaan nilai mutlak. Sama seperti membuat suatu grafik persamaan kuadrat maupun persamaan garis, kita membutuhkan titik bantu. Kalian bisa menentukan nilai x-nya berapa saja. Nah, share di sini mulai dari negatif 1 untuk menjadi titik bantu. Nah, kalau x-nya negatif 1, maka kita tentukan berapa nilai mutlak x kurang 2. Nah, pertama, kalau x-nya negatif 1 ini kita substitusi ke sini. Jadinya negatif 1 kurangi 2. Negatif 1 kurang 2 hasilnya negatif 3. Karena dalam tanda mutlak, berarti mutlak negatif 3 itu hasilnya adalah 3. Kemudian, secara berurutan ke kanan, kemudian titik 0. Kalau x-nya adalah 0, maka kita substitusi ke sini. Jadinya 0 kurang 2 hasilnya min 2. Karena dalam tanda mutlak, maka mutlak negatif 2 sama dengan 2. Nah, kemudian 1, kita substitusi, hasilnya min 1. Jadi mutlak min 1 adalah 1. Kemudian 2 kita substitusi ke sini, hasilnya 0. Nilai mutlak dari 0 adalah 0. Kemudian 3 kita substitusi, hasilnya 3 kurang 2. 3 kurang 2 yaitu 1, jadi mutlak 1 hasilnya 1. Kemudian 4 kita substitusi, hasilnya 2. Nah, jadinya mutlak 2. Mutlak 2 yaitu 2. Dan yang terakhir yaitu 5 kita substitusi ke sini, yaitu 5 kurang 2 hasilnya 3, maka nilai mutlak dari 3 adalah 3. Ini boleh berapa saja kalian gunakan titik bantu, yang penting usahakan berurut. Misalnya dimulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan seterusnya, boleh. Tapi saya gunakan di sini dari negatif 1 sampai 5. Nah, setelah diperoleh titik bantu seperti ini, maka kita buat ke dalam grafik di bidang kartesius. Nah, seperti ini. Kalau x-nya min 1, maka mutlak dari x kurang 2 adalah 3. Kemudian seterusnya sampai ke 5. Jadi semua yang ada di sini dimuat dalam grafik ini. Nah, yang hijau ini, garis yang hijau ini adalah grafik fungsi persamaan nilai mutlak x kurang 2. Ini. Kemudian 3-nya kemana? 3-nya merupakan persamaan dalam y, sehingga kita buat garis y sama dengan 3 yang ini. Dia melintang seperti ini, sejajar dengan sumbu x. Jadi ini y sama dengan 3. Nah, perpotongan antara nilai mutlak x kurang 2 yang ini, yang hijau, dengan garis y sama dengan 3 itu adalah himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak x kurang 2 sama dengan 3. Jadi perpotongannya yang kita ambil menjadi himpunan penyelesaian. Perpotongannya adalah di sini. Nah, kita lihat di bawahnya, x-nya berapa? Min 1. Dan di sini x-nya 5. Jadi titik potongnya itu adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 5. Oke, selanjutnya cara kedua yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, kemarin kita sudah punya definisi nilai mutlak. Sekarang definisi itu kita perluas lagi. Kalau kemarin menggunakan mutlak X,
Nah, hari ini kita menggunakan mutlak fx. Jadi fx ini adalah persamaan linear satu variabel. Nah, mutlak fx itu sama dengan fx, ya. Jadi mutlak yang dalam kurung itu menghasilkan dirinya sendiri kalau fx itu lebih dari atau sama dengan 0. Dan dia, ini fx, mutlak fx menghasilkan negatif fx kalau fx-nya kurang dari 0. Hampir mirip dengan definisi yang kemarin, hanya diperluas untuk fx. Contoh, himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak x kurang 2 sama dengan 3. Nah, fx-nya di sini adalah x kurang 2. Kita gunakan definisi. Yang pertama, kalau fx-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau x kurang 2-nya lebih dari sama dengan 0. Kalau x kurang 2-nya lebih dari sama dengan 0, nah, maka kita mengacu ke sini. Mutlak x kurang 2 itu sama dengan x kurang 2 karena sama dengan fx ini. Nah, setelah diperoleh seperti ini, langsung saja kita selesaikan. Maka x sama dengan 3 tambah 2, ini 2-nya pindah ke kanan menjadi positif, peroleh x-nya sama dengan 5. Kemudian, itu kalau fx-nya lebih dari sama dengan 0. Bagaimana kalau fx-nya ini kurang dari 0? Jadi kita misalkan fx-nya yaitu ini, x kurang 2 itu kurang dari 0. Kalau dia kurang dari 0, ini, maka nilai mutlak fx itu sama dengan negatif fx. Maka negatif fx-nya ini, x kurang 2. Maka negatif x kurang 2 sama dengan 3. Kita kali ke dalam, negatif kali x, negatif x. Kemudian negatif kali negatif 2, hasilnya positif 2 sama dengan 3. Negatif x, 2-nya pindah ke kiri, jadinya 3 kurang 2 sama dengan 1. Nah, jadi hasilnya x sama dengan min 1. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu x sama dengan min 1 dan 5. Sama, mau menggunakan grafik maupun menggunakan definisi, hasilnya sama. Oke, selanjutnya cara modifikasi, yaitu dengan memodifikasi cara definisi ini menjadi cara yang lebih cepat. Bagaimana caranya? Jadi kalau ada suatu persamaan mutlak fx sama dengan a, ya, mutlak fx sama dengan a, maka penyelesaiannya adalah yang pertama, fx itu sama dengan a. Jadi langsung saja penyelesaian pertamanya yaitu fx sama dengan a. Yang kedua, fx sama dengan negatif a. Oke, contoh yang sama, himpunan penyelesaian dari persamaan x kurang 2 sama dengan 3 adalah berapa? Nah, kalau kita mengacu ke sini, maka fx-nya kan x kurang 2 ya. Berarti jawaban yang pertama, fx sama dengan a. Berarti x kurang 2 sama dengan 3. Begitu. Nah, 2-nya pindah ke kanan menjadi positif 2, jadinya x sama dengan 5. Kemudian, penyelesaian yang kedua, fx sama dengan negatif a. Berarti fx yaitu ini, yang dalam tanda mutlak, x kurang 2 sama dengan negatif a. A-nya kan 3, berarti negatif 3. Nah, kemudian x kurang 2 sama dengan min 3. Nah, 2-nya pindah ke kanan menjadi negatif 3 tambah 2. Maka diperoleh x sama dengan min 1. Nah, hasilnya juga sama seperti ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan 5. Oke, selanjutnya, kalau tadi hanya di ruas kiri itu adalah persamaan linear, ini di ruas kanannya juga persamaan linear. Jadi nilai mutlak fx sama dengan gx. Tapi syaratnya di sini gx itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi tidak boleh negatif di sini. Harus lebih dari sama dengan 0. Nah, contohnya tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x kurang 1 sama dengan 3 kurang x. Bedanya dengan yang tadi, kalau yang tadi di ruas kanannya hanya ada angka, sekarang di ruas kanannya ada variabel atau ada x-nya. Dengan menggunakan definisi nilai mutlak, ya, untuk ini, kita misalkan lagi yang dalam mutlak itu lebih dari 0, selalu seperti itu. Kalau lebih dari sama dengan 0 ini, maka mutlak 2x kurang 1 itu sama dengan 2x kurang 1. Karena dia lebih dari sama dengan 0. Nah, hasilnya 2x kurang 1 sama dengan 3 kurang x. Nah, negatif x-nya pindah ke kiri jadi positif x, kemudian negatif 1-nya pindah ke kanan jadi plus 1. Nah, 2x tambah x hasilnya adalah 3x. Kemudian 3 tambah 1 hasilnya 4. Maka x-nya adalah 4/3. Kemudian,
Setelah kita misalkan yang ini lebih dari sama dengan 0, maka kita misalkan lagi yang ini kurang dari 0. Nah, 2x kurang 1 kurang dari 0. Kalau dia kurang dari 0, maka harus dikali negatif di depannya. Yang ini dikali negatif di depannya. 2x kurang 1 sama dengan 3 kurang x. Jadinya kita kali ke dalam, negatif dikali 2x, negatif 2x. Kemudian negatif kali negatif 1, hasilnya positif 1. Kemudian 3 dikurangi x. Nah, sekarang x-nya ini min x pindah ke kiri, jadinya positif x. Kemudian plus 1 pindah ke kanan, jadinya min 1. Nah, kita jumlahkan, negatif 2x tambah x hasilnya min x. Kemudian 3 kurang 1 hasilnya 2, maka x-nya sama dengan min 2. Nah, setelah dapat nilai x, kalau yang tadi itu langsung didapat himpunan penyelesaiannya. Tapi kalau bentuknya yang seperti ini, ada syaratnya. Gx-nya atau yang di ruas kanannya itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi syaratnya yang ini 3 kurang x itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, 3-nya pindah ke kanan menjadi negatif 3. Kemudian masing-masing ruas kita bagi dengan negatif. Ingat bahwa kalau pertidaksamaan, jika dibagi dengan negatif maka tandanya harus diputar. Jadinya x kurang dari sama dengan 3. Karena kurang dari sama dengan 3, berarti nilai x yang memenuhi itu hanya yang kurang dari sama dengan 3. Syarat ini penting untuk menentukan himpunan penyelesaian. Jadi x-nya harus kurang dari sama dengan 3. Lihat, 4/3 itu kan 1, sekian, berarti kurang dari 3. Kemudian min 2 juga kurang dari 3. Sehingga kedua x-nya itu memenuhi untuk menjadi himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2 dan 4/3. Nah, cara kedua yaitu menggunakan modifikasi. Jika mutlak fx sama dengan gx, maka penyelesaiannya yang pertama sama kayak tadi, fx sama dengan gx, dan yang kedua fx sama dengan negatif gx. Kalau tadi kan fx sama dengan a dan fx sama dengan negatif a, karena di sebelah kanannya a. Nah, sekarang di sebelah kanannya gx, maka berubahlah di sini menjadi fx sama dengan gx. Ini menjadi fx sama dengan negatif gx. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x kurang 1 sama dengan 3 kurang x. Ini lebih mudah cara cepatnya, lebih mudah kalian menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, yang pertama, yang ini, fx sama dengan gx. Jadi 2x kurang 1 sama dengan 3 kurang x. Langsung kita peroleh nilainya. X ini pindah ke kanan menjadi positif x, kemudian negatif 1 pindah ke kanan menjadi plus 1. 2x tambah x hasilnya 3x, kemudian 3 tambah 1 hasilnya 4. Jadinya x adalah 4/3. Nah, kemudian yang kedua, fx sama dengan negatif gx. Jadi yang di kanan itu kita kali dengan negatif. Jadinya 2x kurang 1 sama dengan negatif dikali 3 kurang x. Nah, 2x kurang 1 tetap, kemudian negatif kali 3, negatif 3, negatif kali negatif x, positif x. Jadinya yang x-nya pindah ke kiri menjadi negatif x, kemudian negatif 1 pindah ke kanan menjadi plus 1. Nah, 2x kurang x hasilnya x, kemudian negatif 3 tambah 1 hasilnya negatif 2. Sama kayak tadi, syaratnya tetap gx harus lebih dari sama dengan 0. Nah, tetap kayak tadi syaratnya itu x kurang dari sama dengan 3. Nah, karena memenuhi syarat keduanya, maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 4/3. Oke, sekian pembahasan kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.